betapa senangnya Nabi Muhammad SAW dengan perkumpulan ini. Betapa senangnya Nabi Muhammad SAW memandang wajah-wajah mereka yang dipenuhi kerinduan dengan Nabi Muhammad. Wajah-wajah mereka yang melantunkan salam kepada Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad menjawab salamnya batu dan pepohonan mereka yang menurut kita benda mati. Yang menurut kita benda mati, bagaimana dengan seseorang yang bersalam kepada Nabi, ruh dan jiwanya beriman kepada Allah, hatinya merindukan Nabi Muhammad, berharap syafaat Nabi Muhammad, keluar dari lubuk hatinya, keluar dari ruhnya salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi pasti dan pasti hadir, pasti dan pasti hadir dengan senyumnya, pasti dan pasti hadir dengan keridhaannya. Mereka yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di bulan haji ada yang disebut dengan ibadah haji. Mereka di antara jutaan umat, bahkan miliaran umat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, diseru oleh Allah. Setiap tahun diseru oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka untuk berangkat haji. Ketika mereka sampai, ya, mereka dipanggil sama Allah, tetapi tidak sampai kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Mampu atau tidak mampu bukan masalah, tetapi mereka yang dipilih menjadi tamunya Allah, datang kemudian melafadzkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Begitu juga bulan Maulid. Bulan Maulid panggilannya panggilan Nabi Muhammad. Panggilan Nabi Muhammad SAW berseru semua umatnya Nabi. Semua mengaku umatnya Nabi. Saya umatnya Nabi, saya beriman kepada Nabi. Tetapi siapa yang terpanggil hatinya, dan merayakan, mengetahui bahwa itu, hari itu, bulan itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad, hari munculnya matahari, hari munculnya hidayah, hari munculnya rahmat. Makanya kalau ditanya hari apa yang paling mulia, mulai dari awal diciptakannya dunia sampai hari kiamat, adalah hari yang dimana Nabi Muhammad dilahirkan. Lebih mulia dari malam Lailatul Qadar, lebih mulia dari hari Arafah, lebih mulia dari semua hari-hari yang kita lalui. Bersyukur dan bersyukur mereka yang mampu mengungkapkan, meluapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad melalui perayaan Maulid kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ungkapan tersebut tidak akan mungkin disia-siakan oleh Nabi. Ungkapan tersebut tidak akan mungkin percuma begitu saja. Tidak didengar oleh Nabi, tidak dilihat oleh Nabi. Sebatang pohon saja, sebatang pohon saja yang mengeluarkan keluh kesah tangisnya kepada Nabi Muhammad SAW, merindukan Nabi Muhammad SAW, menangis. Coba tanyakan pada diri kita, pernah enggak kita rindu sama Nabi Muhammad? Ini pohon menangis merindukan Nabi Muhammad SAW. Sama momentumnya seperti ini. Nabi duduk di masjid dengan para sahabat Nabi SAW. Di luar sana, di luar masjid, pelataran masjid, ada satu batang pohon kurma yang Nabi senantiasa bersandar ketika berkhutbah, berbicara di depan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Suatu ketika diberi hadiah kepada Nabi sebuah mimbar yang baru, tentu diletakkan di depan.
Maka Nabi SAW senang dengan hadiah sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan mungkin menolak hadiah dari sahabatnya yang tercinta. Maka beliau berpindah dari belakang masjid ke depan masjid. Nabi SAW mulailah berbicara. Ketika di tengah-tengah bicara, Nabi SAW terdengar isak tangis yang sangat luar biasa, seperti tangisnya seorang bayi. Bukan hanya Nabi yang mendengar, tetapi mereka yang punya cinta kepada Nabi mendengar tangisan sebatang pohon. Mendengar tangisan tersebut, yang punya cinta mendengar, yang punya cinta dibuka hijabnya oleh Allah, dibuka hijabnya oleh Allah, bahwa semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, apapun wujudnya, menurut kita benda mati atau benda hidup, semua merindukan Nabi Muhammad. Semua terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad, semua cinta dengan Nabi Muhammad, semua beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, yang berat ini manusia. Masa kalah dengan sebatang pohon? Masa kalah dengan sebatang pohon? Di depan, di hadapan Nabi Muhammad, beliau mengungkapkan, "Ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku begitu saja ya Rasulullah." Mengeluh, menangis, sampai Nabi berhenti. Nabi berhenti. Kemudian mencari itu suara dari mana. Disamperin sama Nabi Muhammad SAW. Coba bayangin, ini yang nangis kita, ya, yang nangis kita. Sama Nabi disamper. Ya, kemudian telinganya Nabi didekatkan kepada pohon tersebut. Bicara apa ini pohon? "Ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku." Masya Allah. Lalu dipeluk oleh Nabi Muhammad. Sebatang pohon dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini manusia. Manusia punya hati, punya nyawa. Kalau seandainya kita rindu sama Nabi, Nabi datang sama kita. Nabi datang dengan rahmatnya, bukan hanya di akhirat, bukan hanya di alam kubur, bukan hanya di ajal kita Nabi datang, tapi mungkin datang di alam tidur kita, tapi mungkin datang ketika kita masih ada di dunia. Nabi datang memenuhi panggilan mereka yang rindu kepada Nabi, rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, mengungkapkan rasa cintanya. Merayakan Maulid Nabi termasuk pengungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika kita menyebut nama Nabi, menyebut nama Rasulullah, adakah satu ketenangan di batin kita? Adakah satu ketenangan di ruhani kita? Adakah kita terpanggil akan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada, maka beruntunglah. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Demi Allah, wa ma kana Allah, dan Allah tidak akan mungkin mu'adzibahum, mengazab kalian semua, wa anta fihim, dan Rasulullah ada di tengah kalian. Ada di tengah mana? Rasulullah tidak wafat. Kalau kita cinta, Rasulullah hidup di hati kita. Kalau kita rindu, Rasulullah ada di hati kita. Dengan lisan kita bersalawat kepada Nabi, dengan tubuh kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang yang cinta kepada Nabi dengan cinta yang mendalam tidak akan mungkin terkena siksa Allah di dunia dan di akhirat. Tidak akan mungkin diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Makanya perayaan Maulid Nabi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaharui cinta kepada Nabi Muhammad, memperbaharui rasa rindu kepada Nabi Muhammad
sampai kita terpilih menjadi orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang selamat, orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, orang yang dicari oleh Nabi Muhammad ketika di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak diragukan lagi Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia, Rasul paling mulia, Nabi paling mulia, Nabi paling mulia, Rasul paling mulia. Pernah suatu saat langit dan bumi ini berdebat, berdebat. Kata langit, saya lebih mulia daripada engkau wahai bumi. Kenapa? Di langit ini ada surga, ada neraka. Di langit ini ada para anbiya. Sedangkan engkau di bumi sudah gitu, engkau letaknya di bawah. Engkau letaknya di bawah, dan di situ dibikin tempat-tempat maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bumi mengeluh, menangis kepada Allah, ya Allah, aku ini hina, aku kalah dengan langit yang ada di atasku, ya Allah. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah diutus, bumi menjadi makhluk Allah yang mulia. Itu perdebatan antara langit dan bumi, Mulia kenapa? Mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Air yang paling mulia di dunia air apa? Banyak air, ada air Zam-Zam, Masya Allah. Mulia tidak? Mulia tidak? Mulia. Ada air Telaga Kautsar, mulia tidak? Orang yang minum air Telaga Kautsar tidak akan mungkin haus selama-lamanya. Tidak akan mungkin haus selama-lamanya. Kalau ada orang naudzubillah pengen masuk surga dari nerakanya Allah, udah gosong gosong udah nggak tahu bentuknya kayak apa itu. Ketika dia masuk surga nggak bisa langsung, dicuci dulu. Di mana cucinya? Cucinya di Telaga Kautsar, telaganya Nabi Muhammad SAW. Sudah bersih, bersinar. Baru setelah itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulia tidak? Mulia. Air Sungai Nil, mulia tidak? Mulia. Kenapa? Karena Nabi Musa lewat situ. Nabi Musa lewat situ. Nabi Musa pukul Sungai Nil. Nabi Musa ada di situ, lahir di situ, lewat situ. Mukulnya mukul laut Mulia karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi lebih mulia dari itu semua adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Air keluar dari tengah-tengah jari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulia kenapa? Mulia karena keluar dari jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sendal lebih mulia dari kita. Sendalnya siapa? Sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahu bentuknya? Bentuknya terompah. Kita bikin taruh di atas kepala kita. Tuh contohnya tuh, kopiah terompah, Masya Allah. Itu bentuk sendalnya Nabi Muhammad. Kenapa mulia? Karena yang pakai Nabi Muhammad kemudian dipakai oleh beliau sampai ke Sidratul Muntaha, lebih mulia. Bahkan orang yang memasang gambar sandal Nabi Muhammad Allah jaga dari semua kejelekan. Kalau ada di rumah Allah jaga dari kebakaran, kemalingan. Kalau ada di badan kita, tubuh kita, Allah jaga dari malapetaka apapun. Kenapa? Karena di situ ada lambang sandalnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Itu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir usaha kita ini gimana Nabi Muhammad masuk ke hati kita, masuk ke ruh kita, masuk ke jiwa kita.
sampai kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang selamat. Belajar cinta sama Nabi, belajar berkorban untuk Nabi, belajar berkorban untuk apa yang bisa kita korbankan untuk Nabi. Bukan syarat orang yang berkorban untuk Nabi orang berilmu, bukan. Orang yang berilmu, ulama, tidak. Semua bisa berkorban untuk Nabi, semua bisa menyalurkan sesuatu karena Nabi. Kalau kepengen dicintai oleh Nabi, di setiap amal kebaikan kita, apapun amalnya, yang pertama niatnya mencari keridhaan Nabi Muhammad. Yang pertama niatnya untuk Nabi Muhammad, mengeluarkan sesuatu untuk Nabi Muhammad, ibadah untuk Nabi Muhammad. Artinya bukan ibadah kita menghadap Nabi Muhammad, menyembah Nabi Muhammad, tidak, jangan salah faham. Untuk Nabi Muhammad, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, ngelakuin sunnah Nabi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan Nabi mengenal orang-orang yang senantiasa berkorban untuk Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk mereka ya Allah, yang hati kita, jiwa kita, ruh kita mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, ikut dengan sunnahnya Nabi Muhammad, ikut dengan ajaran Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk orang yang cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad, kenal dan dikenali oleh Nabi Muhammad, rindu dan dirindu oleh Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.